Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, Nusantara memang merupakan kawasan yang elok dan rupawan. Selain keindahan alamnya, Nusantara memiliki banyak aneka sumber daya alam, khususnya emas hitam atau rempah-rempah yang menjadi salah satu minat bangsa Eropa berlayar berbulan-bulan dari negara asalnya. Alfonso de Albuquerque dari Portugis adalah salah satu tokoh penting yang berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa dan memulai kolonialisasi berabad-abad oleh Portugis serta bangsa Eropa lain, yaitu Inggris, Belanda, dan Spanyol. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Bangsa Eropa sedang memajukan teknologi di awal abad ke-16, terutama dalam bidang pelayaran. Keahlian baru bangsa Portugis dalam navigasi, membuat kapal, dan persenjataan. Mereka mempelajari berbagai ilmu mengenai geografi dan astronomi yang memungkinkan mereka berani mengadakan ekspedisi, penjelajahan, dan ekspansi. Pada akhirnya, bangsa Barat yang diprakarsai Portugis melakukan ekspedisi ke timur. Mereka bertujuan mencari keperluan rempah-rempah. Setelah menguasai kota Goa di India tahun 1910 Masehi, Portugis menyadari India bukanlah tempat yang dicari-cari. Akhirnya, Portugis mendengar kota Malaka yang ramai perdagangan. Dari Sungai Tajo yang bermuara ke Samudra Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik yang mungkin memakan waktu sebulan hingga 3 bulan melewati Tanjung Harapan di Afrika menuju Selat Malaka. Dari sini penjelajahan dilanjutkan ke Pulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang setara dengan emas pada saat itu. Petualangan itu biasanya dimulai dengan pemberkatan oleh pastor dari negeri Katolik itu dan raja sebelum berlayar melalui sungai Tagus. Kata Teresa, Biara Saint Hieronymus atau Biara dos Hieronymus dalam bahasa Portugis, yang didirikan oleh Raja Manuel pada tahun 1502 di tempat saat Vasco da Gama memulai petualangan ke timur. Diogo Lopes de Soqueira diyakini merupakan orang pertama Portugis yang tiba di Nusantara. Ia tiba di Malaka pada tahun 1509 Masehi dan disambut hangat oleh penguasa Malaka, Sultan Mahmud Shah. Namun hubungan mesra pun tak bertahan lama. Tatkala sang sultan melihat potensi ancaman keberadaan Portugis yang akhirnya mengusir rombongan kapal-kapal mereka dari wilayahnya. Ahli sejarah Uka Chandra Sasmita dalam buku Indonesia Portugal 500 Years of Historical Relationship yang mengutip sejumlah ahli sejarah
menyebutkan tidak hanya satu motivasi kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam 3 kata bahasa Portugis, yaitu Vitória, Fortaleza, dan Igreja. Artinya emas, kejayaan, dan gereja, yang diwujudkan dalam perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik. Menurutnya, Albuquerque, gubernur Portugis kedua dari Estado da India, kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis di Asia. Bermula dari penaklukan Goa, Albuquerque memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana awal April 1511 Masehi dengan membawa 18 kapal serta 1.200 tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan Malaka 10 Agustus 1511. Sejak saat itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menaklukkan Malaka, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao kemudian berlayar ke arah timur menuju Kepulauan Maluku. Melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan penguasa setempat, mereka mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Pada tahun 1522, Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate yang sedang berkonflik dengan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Mereka juga telah menyebarkan ajaran Katolik hingga ke pulau-pulau paling timur Indonesia. Namun, misi tersebut akhirnya menjadi sumber konflik dengan penguasa setempat yang beragama Islam. Orang-orang Portugis juga tidak sopan dan terlalu turut campur dengan urusan kerajaan. Penaklukan Portugis di Nusantara pun tak bertahan lama, menyusul kekalahan yang diderita pada tahun 1575 di tangan penduduk Ternate. Kekuasaan mereka pun hanya bertahan di Solor, Flores, dan Timur. Selain itu, kedatangan Belanda di Nusantara membuat wilayah penaklukan Portugis hanya menyisakan Timor Portugis yang sekarang dikenal Timor Leste dari hasil berbagi Pulau Timur dengan Hindia Belanda lewat perjanjian Lisbon pada tahun 1859. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.